Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, kemarin kita sudah selesai dengan ya satu raja-raja, saudara. Ya, kita melihat bagaimana di sana akhirnya ya raja dari Israel itu mereka terus melakukan apa yang jahat, apa yang jahat, apa yang jahat. Ya, semua apa yang jahat di mata Tuhan mereka lakukan, sehingga Tuhan juga pun ya Tuhan itu yang tadinya berbelas kasih ya terpaksa harus menjatuhkan hukuman. Dan akhirnya kita sampai sekarang ke Ahab ya. Ahab juga seorang raja yang kemudian ketika dia naik di atas tahta pemerintahannya, dia menikah dengan seorang wanita yang berhati jahat namanya Isabel. Dia adalah penyembah ya dewa Baal, dewa hujan. Dan bahkan Ahab bukannya membawa istrinya percaya kepada Allah, sebaliknya Ahab membangun ya mesbah atau kuil bagi dewa Baal itu sendiri. Ketika Ahab membawa bangsa Israel percaya kepada dewa Baal yang dianggap dewa hujan, maka Tuhan mengirim seorang nabi yang bernama Elia, saudara. Ya, dan Elia itu datang untuk menyampaikan pesan Tuhan. Setelah lama, saudara, ya, tidak ada lagi nabi yang berbicara bagi mereka. Akhirnya Tuhan mengirim ya Elia. Dan Elia datang untuk menghadap kepada Ahab dengan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Ya, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit." Ya, Elia disuruh Tuhan untuk menyatakan sesuatu kepada Ahab bahwa hanya Tuhan yang sanggup menurunkan hujan, bukan ya dewa Baal. Tuhan menyuruh Elia bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak disuruh untuk memberi makan Elia di sana. Kita tahu burung gagak itu sejenis burung pemakan bangkai, jahat, tidak mau berbagi makanan. Tapi Tuhan pakai burung gagak untuk memberi makan selama Elia ada di tepi sungai Kerit itu, saudara. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-7, 1 Raja-Raja pasal 17, ayat yang ke-7, Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ya, untuk membuktikan kepada Ahab ya dan seluruh orang Israel bahwa Tuhanlah yang sanggup menurunkan hujan, bukan dewa Baal. Mereka terus menyembah kepada Baal tapi tidak ada hujan sehingga sungai pun menjadi kering. Ya, dan Elia disuruh Tuhan bersembunyi di sungai itu. Tetapi kemudian airnya terus menyusut menjadi kering. Ya, dan Tuhan berfirman kepada dia ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Ya. Tuhan itu menyuruh akhirnya Elia meninggalkan sungai Kerit dan dia harus pergi ke daerah di Sarfat. Dan Tuhan bilang, "Aku sudah memerintahkan seorang janda nanti untuk memberi engkau makan." Ya, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara, pasti Tuhan yang akan menuntun, pasti Tuhan yang akan memberi petunjuk, asalkan kita itu mau taat. Lalu dikatakan di sana ayat yang ke-10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendil, ya, dan supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan
Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dan tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ya, saudara, akhirnya Elia pergi ke Sarfat, dia mengikuti petunjuk Tuhan dan dia ketemu dengan seorang janda. Ya, yang dikirim oleh Tuhan ternyata bukan janda kaya tapi janda miskin. Ya, kalau hari ini janda kaya banyak saudara yang bisa menolong, tapi ini janda miskin ya. Ketika Elia ketemu dengan dia, kan Tuhan berjanji, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, ketika Elia ketemu dengan janda ini, dia langsung minta minum, minta makan. Betapa kagetnya dia mendengar janda itu bilang, aku tidak punya roti, padaku hanya ada segenggam tepung dan juga ada sedikit minyak di buli-buli dan beberapa tempayan. Tapi aku ini lagi cari kayu api, aku mau bikin roti yang segenggam tepung itu, setelah itu aku makan dengan anakku lalu kami akan mati. Karena terjadi kelaparan di negeri itu dan semua orang kesusahan, termasuk janda miskin ini. Ya, secara manusia mungkin Elia bisa bertanya, kenapa sih Tuhan tuh kirim saya ke janda miskin ini? Bukannya janda kaya lagi yang dikirim, malah janda miskin. Tapi itulah Tuhan, saudara. Ngikut Tuhan itu memang ya sedap-sedap ngeri sedap. Deg-degan ikut Tuhan itu. Semua yang bertentangan dengan logika kita seringkali akan Tuhan izinkan. Elia ketemu dengan janda miskin yang sudah mau mati habis makan. Ya, dan di sana dikatakan ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ya Elia berseru lagi. Oh iya, bawain juga roti ya. Disuruh ambil air, bawa roti lagi. Perempuan itu bilang, enggak punya apa-apa, kami ini akan mati. Ya, lalu di sana dikatakan saudara ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkekurangan. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ya, jadi gak ada hujan saudara. Karena Tuhan sedang menunjukkan kuasanya terhadap dewa Baal. Ya, jangan percaya kepada dukun-dukun. Sekarang tuh banyak yang sudah panggil pawang-pawang hujan. Suruh ya baca-baca mantra supaya hujan turun ya. Kita percaya Tuhan saja pemegang kendali. Kalaupun ada yang baca mantra lalu hujan turun, ya itu cuma kebetulan saudara. Karena memang dia lihat ya memang sudah mau hujan turun saudara ya. Dan Elia bilang, kamu buat dulu bagiku, lalu buat bagimu dan serahkan dulu kepadaku, baru setelah itu baru kamu, dan engkau akan melihat mujizat bahwa minyakmu tidak akan habis-habis dan tepung itu tidak akan berkurang. Ayat 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat dia makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan diucapkannya dengan perantaran Elia. Ayat 17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi, mati saudara anaknya yang perempuan ya. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari? Ya abdi Allah, singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Karena kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya di pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya,
Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu dan membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya saudara, kita melihat di sini ya Tuhan akhirnya menjawab ya segala apa yang dia ucapkan kepada Elia. Ya, janda di Sarfat itu adalah janda yang miskin, tetapi ternyata janda ini memiliki iman yang luar biasa. Ya, ketika Elia menyuruh dia untuk membuat roti dan menyerahkan kepada Elia, dia taat saudara. Dia tidak membantah. Dia ikuti semua yang Elia sampaikan, yang disuruh Tuhan kepadanya. Ya bahkan ya ketika Elia berkata, beri dulu bagiku. Ya, dan janda ini tidak memperhatikan kebutuhannya, tetapi ya dia sangat percaya bahwa Elia itu abdi Allah dan apa yang dia katakan itu pasti terjadi. Lalu dia membuat dulu bagi Elia, diserahkannya, dan akhirnya dia melihat buli-buli itu tidak pernah minyaknya kosong dan tepung itu juga tidak pernah habis. Saudara, ya dibutuhkan iman untuk kita dapat melihat mujizat Tuhan. Seperti janda ini, dia melakukan tepat seperti yang diminta oleh Elia. Biarlah hidup kita juga mau senantiasa taat, setia, sehingga apa yang Tuhan suruh ya itu boleh terjadi. Dan bahkan ketika anaknya mati, bertepatan Elia ada di rumahnya sehingga anaknya boleh kembali hidup dan mengalami mujizat dibangkitkan oleh ya Tuhan lewat Nabi Elia. Sehingga janda ini benar-benar percaya kepada Tuhan. Dia berkata, benar engkau ini abdi Allah. Ya, dan apapun yang engkau sampaikan itu adalah benar dari Tuhan. Kita masuk 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ya. Firman Tuhan berkata di sana, judul perikopnya Obadja pegawai Ahab bertemu dengan Elia ya. Kita di sini melihat saudara ya. Jadi kita sudah baca kemarin Elia itu berkuasa, diutus Tuhan ya untuk menyatakan bahwa Tuhanlah yang sanggup menurunkan hujan. Tuhanlah yang sanggup juga memberhentikan hujan. Ya, seperti halnya doa-doa kita. Tuhan turunkan hujan ya, dan puji Tuhan semua sudah turun hujan. Jakarta juga sudah hujan semalam. Wow, dahsyat, saya mendengar beberapa daerah sudah turun hujan ya. Puji Tuhan ya, dikatakan di sana 1 Raja-Raja 18, Obadja pengawal Ahab bertemu dengan Elia. Jadi kita sudah melihat saudara ketika janda di Sarfat itu bertemu dengan Elia, dia merelakan ya untuk menjamu, memberi makan nabi dulu, baru dia yang makan. Dan ternyata saudara ya, tindakan iman yang sederhana dari janda ini menghasilkan mujizat ya, dan Tuhan menyatakan kemuliaannya. Sekarang 1 Raja-Raja 18, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria, sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ya, Ahab berkata kepada Obadja, jelajahilah negeri ini ya, dan pergilah ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu.
Lalu mereka membagi-bagi tanah itu dan menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadja pergi ke arah yang lain. Jadi saudara, Obadja ini adalah pengawalnya Ahab. Dia itu orang yang takut akan Tuhan dikatakan. Dan dia ini orang yang sudah menyembunyikan nabi-nabi ketika Isabel membunuh para nabi-nabi Tuhan pada waktu itu. Jadi Ahab ini menyembunyikan 50 orang, 100 orang nabi. Dia sembunyikan di dalam gua, bahkan dia berikan mereka makan. Lalu kekeringan semakin hebat terjadi sehingga Ahab menyuruh untuk Obadja pergi mencari sumber mata air Pergi ke mata air mana atau ke sungai atau kemana supaya siapa tahu kita menemukan ada rumput yang masih hijau untuk makanan ternak. Supaya kita ndak usah potong ternak-ternak itu. Karena mau mati kelaparan saudara. Memang kalau tidak ada hujan itu semuanya mati kelaparan. Mati kekeringan. Rumput nggak tumbuh sehingga hewan pun mati kelaparan. Dan akhirnya Obadja pergi ke sana dan Raja Ahab pergi ke sebelah sana. Ayat 7, sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, lalu ia sujud dan bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Dan itu semua adalah cara Tuhan. Walaupun Elia seorang diri pada waktu itu untuk menghadapi Ahab dan Isabel, namun dia bukan satu-satunya orang Israel yang percaya kepada Allah. Obadja itu dengan setia terus hidup takut akan Tuhan, bahkan dia membela nabi-nabi Tuhan karena dia tetap setia kepada Tuhan. Dan pada waktu di jalan, Obadja ini ketemu dengan Elia, lalu dia sujud menyembah dan bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Ayat 8, jawab Elia kepadanya, "Benar, pergilah katakanlah kepada tuanmu Elia ada." Tetapi jawab Obadja, "Apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau." Jadi saudara, Elia ini dicari-cari oleh Ahab gara-gara dia pernah datang dan berkata bahwa aku akan bernubuat, tidak akan ada hujan kalau tidak kukatakan, sebab Allah Israel yang sanggup untuk menurunkan hujan. Lalu akhirnya Elia pun pergi bersembunyi dari Ahab di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan menyuruh dia pergi ke sana. Dan dia dicari oleh Ahab untuk dibunuh saudara. Karena dia sudah menghina dewa Baal Makanya ketika dia berjumpa dengan Obadja, dia berkata, "Antarkan aku kepada Ahab dan Isabel." Obadja berkata, "Kenapa engkau menimpakan ini kepadaku? Aku pasti akan dibunuh oleh Ahab." Karena dia berkata, tidak ada orang di Israel yang tidak disuruh untuk mencari engkau. Semua orang yang ada di Israel itu di bangsa atau kerajaan sudah dikatakan bahwa harus mencari Elia dimanapun Elia berada. Jadi setelah Elia bersembunyi sekian lama di tepi sungai Kerit, Tuhan suruh, "Sekarang waktunya kamu keluar." Jadi waktu Elia bilang dia mau ketemu Ahab, Obadja berkata, "Jangan, kamu sama dengan mengantar nyawa, kamu pasti mati." Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Jadi Ahab sudah mengeluarkan perintah, orang harus menemukan Elia karena dia akan dibunuh oleh Raja Ahab, saudara.
Ayat 11 di sana dikatakan, dan sekarang engkau berkata, pergilah katakan kepada Tuhanmu, Elia ada. Ayat 12, mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini sejak dari kecil takut akan Tuhan. Ya, jadi saudara, Obaja berkata yaitu sama dengan bunuh diri. Bagaimana kalau sampai aku pergi kepada Ahab dan berkata ada Elia, lalu engkau ternyata diangkat Tuhan, lalu aku tersisa, maka aku pasti akan dibunuh. Ayat yang ke-13 dikatakan di sana, tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 di sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah katakan kepada tuanmu Elia ada. Ya, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Saudara, ya bagi Obaja, Elia ini gila. Semua tahu bahwa Ahab memerintahkan orang untuk mencari Elia. Dia sudah membunuh ya ratusan nabi-nabi karena dia benci mereka itu tidak mau menyembah Baal. Dan dia juga marah kepada Elia karena menuduh Baal itu ya raja Baal, dewa Baal mereka itu bukan dewa yang menurunkan hujan. Ya apalagi ini sekarang Elia berani. Saudara, ya ketika Tuhan yang menyuruh ya maka Tuhan yang memberikan kekuatan kepada Elia. Lalu bisa dikatakan sebaliknya, ya dari menyembah Allah yang sejati pada akhirnya Ahab memilih untuk mengikuti istrinya dan menyembah dewa Baal. Yang dia pikir itu adalah dewa kesuburan yang dapat menurunkan hujan sehingga Israel akan terus dalam keadaan yang subur dan makmur. Kita lanjut ayat 16, Elia bertemu dengan Ahab. Lalu pergilah Obaja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Saudara, ya berkata seperti itu kepada raja tidak mudah. Ya Ahab ini raja Israel, tapi Elia ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus berani berkata, sekalipun ya itu siapapun yang di depannya, kalau Tuhan yang suruh ngomong ya. Saya belajar untuk taat, ya saya belajar untuk tidak takut menyampaikan apapun kepada orang-orang. Kalau Tuhan suruh, ya kalau memang Tuhan yang menggerakkan, ya katakan saja saudara. Makanya Elia punya roh keberanian, dia bilang, ya waktu itu Ahab bilang, kamu yang sudah menyebabkan Israel ini kekeringan, kelaparan, ya mencelakakan kami. Ya tidak ada hujan, tetapi Elia berkata, engkau dan keluargamu lah yang membuat bangsa Israel sekarang ya ditimpa kelaparan dan ya kekeringan, tidak ada hujan. Karena engkau dan keluargamu tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tetapi sudah menyembah kepada Baal, kepada dewamu itu. Bisa dikatakan saudara ayat yang ke-19. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel di Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Saudara, ya akhirnya Elia menantang kepada Ahab. Ya menyembah Baal, dewa orang Kanaan yang paling populer itu adalah berhala. Dan itu ya dalam bentuk seekor sapi jantan yang melambangkan kekuatan dan kesuburan serta menggambarkan nafsu akan kekuasaan dan kenikmatan seksual.
Jadi Baal itu dewa kenajisan, ya, yang bentuknya itu lembu sapi, saudara, ya, dibuat dalam bentuk patung disembah oleh bangsa Kanaan. Dikatakan di sana, ya, Elia menantang, ya, untuk Ahab dan seluruh, ya, nabi-nabi palsu buatannya Isabel itu untuk datang ke Gunung Karmel karena Elia akan menunjukkan kuasa Tuhan. Ahab membawa 850 nabi kafir ke Gunung Karmel untuk, ya, mereka mau adu, ya, kekuatan dengan Elia yang adalah benar-benar nabi dari Tuhan. Raja-raja jahat membenci nabi-nabi Allah karena nabi-nabi ini menentang dosa dan penyembahan berhala serta merongrong kekuasaan raja-raja itu atas bangsa Israel. Dengan didukung oleh raja-raja jahat, banyak nabi-nabi kafir muncul secara tiba-tiba untuk menangkis perkataan nabi-nabi Allah. Tetapi Elia menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa mengatakan nubuat saja tidaklah cukup, tapi manusia membutuhkan kuasa Allah yang hidup untuk menggenapi nubuatan itu. Ya, jadi pada waktu itu, saudara, nabi-nabi Tuhan yang sungguh-sungguh diutus Allah itu dibenci oleh raja-raja jahat. Sebaliknya, ya, raja-raja jahat ini punya nabi-nabi palsu. Dia suka kepada nabi-nabi palsu, nabi-nabi kafir yang bernubuat yang bagus-bagus. Ya, walaupun rajanya berdosa, nabinya bilang Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyertai engkau. Hati-hati para hamba Tuhan. Kalau orang berdosa, mau siapapun dia, ya, mau orang kaya, mau siapapun, kalau dia berdosa kita katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Tidak ada kompromi. Kita harus berani menyatakan kebenaran. Ya, dan kita akan lihat besok, ya, di Gunung Karmel apakah yang menang Elia atau nabi-nabi kafir, nabi-nabi buatan dari Isabel ini, ya, dan kita akan lanjutkan besok, saudara. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini kami belajar firman Tuhan, ketaatan bahkan keberanian untuk mengatakan yang benar. Di atas kebenaran itu adalah segala-galanya. Kami belajar dari kehidupan Elia yang taat, bagaimana dia mengikuti tuntunan Tuhan. Kami juga belajar dari Ahab yang jahat karena dia meninggalkan Tuhan, mendatangkan malapetaka atas sebuah bangsa. Karena itu kami berdoa buat Indonesia, biarlah Tuhan pemimpin-pemimpin di Indonesia ini adalah penguasa-penguasa yang takut Tuhan. Kami berdoa di tahun-tahun politik ini Tuhan, ada begitu banyak hal-hal yang terjadi, ada gejolak-gejolak, tapi kami tetap percaya Tuhan pegang kendali atas bangsa kami. Ini mari saudara buka hati dan tanganmu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, saudara.